Baik, Salam. Perkenalkan, nama saya Ranjis Mimito Manubulu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu hukum bisnis. 1. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan hukum perdagangan, industri maupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi ataupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha dengan tujuan dan motif tertentu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan segala faktor risiko yang mungkin terjadi. 2. Ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur di dalam undang-undang. Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha, PT, firma, CV, kegiatan jual beli atau termasuk ekspor dan impor, investasi atau penanaman modal, ketenaga kerjaan, pembiayaan, jaminan, utang dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. 3. Prinsip-prinsip hukum bisnis. Berikut ini terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum bisnis, antara lain: 1. Prinsip otonomi. Orang bisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti saja norma dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara masak-masak. 2. Prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran. Karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. 3. Prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat mempertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan pentingnya. 4. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win situation. 5. Prinsip integritas moral. Prinsip ini menyarankan dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan. 3. Harapan dunia bisnis pada hukum. Menciptakan kepastian dan stabilitas, mendukung efisien dan produktivitas, responsif, velocity, mengandung daya prediksibilitas, menyelesaikan sengketa secara efektif, efisien, dan menghasilkan putusan yang bisa diterima semua pihak. 2. Globalisasi. Pengertian globalisasi adalah terbesar luasnya pengaruh ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas bagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Menurut Seloso Marjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di masyarakat satu dengan yang lain yang berbeda di seluruh dunia, memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Fenomena globalisasi. Fenomena globalisasi merupakan suatu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan dunia.
produk pemikiran, dan aspek budaya. Faktor utama munculnya globalisasi adalah kemajuan dalam bidang infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi serta kemajuan internet sehingga terjadi ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Pelaku atau subjek globalisasi: 1. Pemerintah dalam negeri. 2. Pemerintah luar negeri. 3. Masyarakat internasional. 4. Negara maju dan berkembang. Globalisasi dalam bidang ekonomi. Dampak globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu globalisasi memberikan banyak pilihan dari produk yang kita inginkan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan harga yang kita mau. Contohnya yaitu kita dapat memperbandingkan harga sebuah sepatu dengan merek tertentu baik dari segi kualitas maupun harga yang kita inginkan. Globalisasi telah membawa masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan menjadi masyarakat yang konsumerisme. Hal yang perlu dipertimbangkan dari dampak buruk globalisasi yaitu jika pencitraan atau image produk luar negeri selalu lebih baik daripada dalam negeri akan berakibat fatal. Kefatalan tersebut akan menjadi bumerang bagi produk-produk dalam negeri yang tentunya saja akan kalah bersaing, baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk yang dihasilkan. Dampak globalisasi. Globalisasi bagi bangsa Indonesia di mana masyarakatnya memiliki multi etnis dan multi budaya, melahirkan tantangan-tantangan yang tidak ringan yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Tantangan pertama berupa tekanan-tekanan yang datang dari luar baik dalam wujud ekonomi, politik maupun budaya. Baik, itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.